Mendengar ucapan Pak Odi, sontak mereka semua pun menoleh ke arahnya. Pak Odi mengembangkan senyum. "Saya cuma bercanda." "Aduh Pak, jangan bikin kaget gitu," saut Rere. "Maaf Dek, yuk masuk, di luar dingin." Pak Odi berjalan ke arah pintu depan. Kriet. Pintu besar berwarna putih dengan ukuran bunga itu pun terbuka. Di sini ada tempat kamar, satu di belakang, satu di depan, dan 2 di atas. Jelas Pak Odi seraya berjalan masuk ke dalam, diikuti yang lainnya. Dapurnya di sana, siapa tahu mau masak sesuatu. Di dekat dapur ada kamar mandi, sambungnya. "Kebetulan aku udah kebelet pipis dari tadi," ucap Daniel. "Pak, saya izin ke kamar mandi ya." "Silakan Dik." "Aku ikut," teriak Rere. "Ngapain Re?" tanya Daniel. "Ya mau pipis juga." Mereka berdua pun berjalan ke arah dapur, melewati lorong pendek yang gelap. Sementara yang lain diajak berkeliling oleh Pak Odi. "Saklar lampunya di mana sih? Gelap gini," ucap Rere. "Coba kamu raba-raba temboknya, Re," balas Daniel. "Ogah." Rere dan Daniel berjalan pelan-pelan mencari letak kamar mandi. Katanya deket dapur. Ini kita di dapur, tapi kamar mandinya mana? Rere celingak-celinguk mencari kamar mandi. "Kamu bawa HP kan? Nyalain aja lampu senternya," saut Daniel. "Kenapa nggak kamu aja? HP aku di tas." "Oh, bilang dong." Rere mengambil ponsel dari kantong celananya, kemudian menyalakan lampu senter dan menyorot ke area sekitar dapur. "Itu kayaknya." Rere menunjuk pintu tepat di samping kanan dapur, dan gegas mereka pun berjalan ke arah sana. Tek, tek. "Ah elah, lampunya nggak nyala," ucap Daniel kesal. "Duh, ini villa kayaknya belum bayar listrik," balas Rere. "Ya udah, aku kencing duluan. Kamu tunggu di sini aja, jangan ngintip," ucap Daniel. "Sini HP-nya." Daniel meminta ponsel yang dipegang Rere. "Ye, no. Kamu gelap-gelapan aja," Rere menolak. "Asli, bentaran doang, Re." "Enggak, udah buruan. Aku kebelet juga nih." Daniel membuka pintu, lalu masuk ke dalam kamar mandi. Pintunya ditutup kali, Nil. Astaga naga, gelap Re. Ntar kalau gue pipis salah arah semprot, gimana? "Dih, awas kamu, jangan ngintip. Siapa juga yang mau ngintipin kamu?" "Dari kamar ini bisa langsung lihat danau," ucap Pak Odi sambil membuka salah satu pintu kamar di lantai 2. "Wah, kalau pagi keren banget pasti," balas Jessica. "Aku mau di kamar ini doang." "Bebas sih, tapi nunggu Rere sama Daniel dulu," balas Raula. "Mereka berdua lama bener dah. Tahu tuh, jangan-jangan..." Jo menghentikan ucapannya. "Jangan-jangan apa, Jo?" saut Meg. "Ah lu, pura-pura polos." "Nggak mungkin lah, pikiran kamu kotor banget," ucap Gladys. "Jangan-jangan mereka kekunci di kamar mandi. Ada-ada aja kamu, Jo." Pak Odi mengajak mereka ke kamar terakhir, sebuah kamar yang cukup besar menghadap halaman depan dan balkonnya. "Ini kamar yang paling gede ya Pak?" tanya Laura. "Iya Dik, ini kamar utamanya." Laura masuk ke dalam. Ada kasur dan lemari berukuran besar. Jendelanya cukup lebar dengan gorden putih yang menutupinya. "Dibuka aja kalau mau lihat," ucap Pak Odi. Laura membuka gorden. Di depannya ada pintu kaca menuju balkon. Ia membuka pintu itu lalu bergerak dan berdiri di balkon. Dari sana ia bisa melihat
halaman depan rumah dengan jelas. Saat sedang asik menatap halaman depan, Laura melihat ada seorang yang berdiri di sana. Orang itu melambaikan tangan ke arahnya. Dari jauh seperti wanita yang mengenakan gaun putih ranjang. "Rah!" Gladys menepuk pundak Laura. Sontak Laura pun terkejut dan menoleh ke belakang. "Napa kamu? Mukanya begitu amat," ucap Gladys. "Kamu ngagetin aja, Dis. Kalau aku jatuh ke bawah gimana?" ucap Laura kesal. "Ya sakit pasti, Rah. Mati yang ada. Lagian kamu serius amat. Liatin apa sih?" Gladys berjalan ke pinggir balkon, lalu menatap halaman depan. Itu. Laura pun melihat ke arah tadi, namun orang yang tadi melambaikan tangan sudah menghilang. "Itu apa? Pemandangannya bagus saja," elak Laura. Biasa aja." Gladys berlalu kembali ke kamar. Sementara Laura masih berdiri mencari keberadaan wanita tadi. Nihil, wanita itu benar-benar sudah menghilang. Ia pun akhirnya pergi keluar kamar. "Lama bener sih, Nil. Buruan apa?" teriak Rere yang dari tadi menunggu di kamar luar sambil menyorotkan lampu ponselnya ke arah dapur. "Nil," teriak Rere. "Iya, bentar napa? Banyak soalnya nih," saut Nil. "Kamu kencing segalon apa? Dah, diem dulu. Aku lagi konsentrasi." Rere kembali menyorotkan lampu ponselnya, kini mengarah ke jendela kaca berukuran sangat besar di dapur. Sekelebatan ia melihat ada bayangan putih terbang di balik jendela. "Nil!" teriak Rere, namun tak ada jawaban dari Daniel. "Nil! Apa sih, Re?" saut Daniel. "Buruan, aku ngompol nih." "Iya, ini udah." Daniel keluar dari kamar mandi, bergegas. Rere pun masuk ke dalam. Bruk! Pintu ditutup. Kriyet! Pintu dibuka sedikit. Rere mengintip keluar. "Awas, jangan ninggalin aku," ucapnya. "Ya." Rere kembali menutup pintu. Saat sedang buang air kecil, Rere mendengar suara cekikikan dari luar. "Nil, jangan bercanda," teriak Rere. Suara cekikan itu menghilang, berganti dengan aroma melati yang menyengat. Bulu kuduk Rere tiba-tiba meremang. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang tak beres. Dia bergegas, ia ingin keluar mandi, namun tak ada siapa-siapa di luar. "Nil!" panggil Rere. "Daniel!" Tak ada tanda-tanda keberadaan Daniel di sekitarnya. "Sial, aku ditinggal," gerutuku. Rere pun berjalan menuju ke ruang tengah. Melewati lorong yang tidak begitu panjang, aroma melati kembali tercium dan tengkuknya mulai merinding. Ia pun mempercepat langkah, namun belum sampai di ujung lorong, tiba-tiba puk! Ada seseorang menepuk pundaknya. Sontak ia pun menjerit ketakutan. "Apaan sih, Re? Digituin doang teriak," ucap Daniel yang tiba-tiba muncul di sampingnya. "Kamu tadi kemana, Nil?" "Aku tadi emang sengaja ngumpet. Lagian kamu tega gak mau minjemin HP." Mereka pun lanjut berjalan berdampingan. Puk! Ada yang menepuk pundak Rere. "Gak usah iseng, Nil," sentak Rere seraya menghentikan langkahnya. "Apaan sih, Re?" Daniel bingung. "Ngapain megang-megang pundak aku?" "Kagak, Re. Tangan aku dari tadi di sini." Daniel mengangkat kedua tangannya ke depan wajah Rere. "Lah terus? Ini tangan siapa?" tanya Rere sambil menunjuk tangan yang masih memegang pundak kirinya. "Hah?" Daniel pun melihat tangan di pundak Rere. Perlahan mereka menoleh ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Beberapa detik
Rere dan Daniel saling bertatapan. Tak lama mereka berkompak berteriak kencang sambil berlari ke arah ruang tengah. Itulah sahabat cerita dari Siapa Yang Mati. Ditunggu part selanjutnya.